Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ketengahkan analisa teknikal saham untuk tanggal 2 April 2020. Kita mulai saja teman-teman. Kita lihat pada saham SSMS. Ini kalau kita lihat SSMS ini minggu lalu itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, kemudian diikuti oleh 2 hari ini. Jadi ini tidak recommended. Jadi kita tidak merekomendasikan saham SSMS. Kemudian kita pindah ke saham Harum. Harum juga sama ya. Minggu lalu itu sudah mengalami kenaikan yang sangat cukup tinggi, sehingga dengan metode kita ini kita tidak merekomendasikan untuk membeli saham Harum untuk besok. Kemudian bagaimana dengan SMGR? Mari kita lihat dulu trennya. Ya, trennya cukup baik dalam 2 tahun terakhir, dalam 1 tahun terakhir juga dari sini ke sini. Terus 1 tahun terakhir juga terjadi fluktuasi. Di sini harga jatuh karena pengaruh efek corona. Ya, ini berarti sangat baik apabila kita mengambil posisi pada saham ini. Sekarang kita cek secara lebih detail. Ya, jadi untuk kalau kita perhatikan ini posisinya sangat baik ya, sangat baik. Ya, dan diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk SMGR itu rekomendasinya adalah buy ya, buy atau beli besok apabila, ini ada syaratnya ya, apabila harga berada di atas 8.150. Kemudian INKP. INKP saya cek dulu. INKP ini ada coret garis, artinya dia belum punya rekomendasi sebagai saham syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya tidak menganalisa saham-saham yang belum masuk dalam kategori saham syariah. Kemudian MDKA. MDKA ini dari bentuk chartnya ini kurang baik ya, kurang baik karena dia dibeli apabila harga berada di atau melebihi 1150. Ya, dibeli apabila harga berada di atas 1150 dan itu terlalu jauh. Karena saat ini harga berada di 1040. Jadi tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk membeli saham MDKA untuk besok. Selanjutnya kita pindah lagi. Teruskan screening. Bagaimana dengan saham BBCA Bank ya, Bank. Saya tidak menganalisa saham bank. GIAA juga ini saham Garuda. Saham Garuda juga ini dia masih ada coret. Ada coret ini artinya dia belum masuk lagi dalam saham syariah. Kemungkinan ya hutang ribanya itu lebih besar, sehingga dimungkinkan karena hutang riba lebih besar maka dia tidak masuk dalam saham syariah atau belum mendapatkan rekomendasi dari MUI lagi. Bagaimana dengan JSMR? Lebih jelasnya kita lihat di sini JSMR. Ini Jasa Marga.
ini modal untuk minggu ini itu mengalami penurunan, dan membentuk semacam shooting star. Kalau shooting star seperti ini biasanya cenderungnya akan turun meneruskan penurunan ke bawah. Kalaupun dibeli itu terlalu jauh, karena dia harus dibeli di harga di atas 2850. Ya, dia harus dibeli di harga di atas 2850, dan itu terlalu jauh karena harga saat ini ada di 2500. Jadi GSMR sendiri tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan saham SCMA? SCMA, mari kita cek lagi, kita lihat dulu trennya. SCMA. Ini trennya terlalu menurun ya teman-teman. Terlalu menurun. Untuk saham yang seperti ini tidak direkomendasikan untuk dibeli. Kenapa? Karena kalau kita paksakan beli dan ternyata harga turun, itu susah recovery-nya. Susah recovery atau kembali ke harga semula itu susah. Kenapa? Karena dimungkinkan dengan model chart yang seperti ini ada masalah fundamental di perusahaan atau saham SCMA ini. Jadi kita sebaiknya tidak membeli SCMA. Kemudian juga kita cek USKT. Kita lihat dulu lagi trennya USKT. Untuk USKT ada fluktuasi ya, ada fluktuasi meskipun ada tren menurun. Untuk lebih jelasnya, ini sebenarnya dari sini masih kurang baik, tapi kalaupun kita harus beli USKT, ya ini belum recommended untuk dibeli, karena dia harus melewati harga 630, sementara harga sekarang 480, jadi terlalu jauh. Jadi USKT juga tidak direkomendasikan untuk besok. Selanjutnya kita pindah lagi ke screening yang lain. Ya, tidak dapat. Sekarang ya ini masih tidak dapat. Ini lagi. Bagaimana dengan saham Mika? Untuk saham Mika, ini untuk lebih jelasnya saya gunakan chart line aja. Ya, untuk saham Mika hari ini itu candlestick-nya di minggu ini itu ekornya panjang ke atas teman-teman. Ini menandakan bahwa saham ini masih akan meneruskan penurunan. Jadi untuk modal candlestick yang seperti ini sebaiknya kita jangan membeli karena timingnya belum tepat. Ya, karena untuk membelinya kita harus berada pada harga di atas 2.300 di high-nya, sementara saat ini harganya 2.000. Jadi itu sangat terlalu jauh. Dan dalam sehari kenaikan seperti itu tidak sangat hampir mustahil. Selanjutnya tidak dapat lagi. Tidak dapat lagi. Jadi itulah teman-teman rekomendasi pembelian saham untuk besok. Untuk mengetahui saham mana yang direkomendasikan dan mana yang tidak, tinggal diputar ulang saja videonya teman-teman. Demikian saja, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.